Ya, halo teman-teman, kembali lagi di channel Football Time, channel sepak bola yang khususnya nggak tahu sepak bola sama sekali. Jadi pada kali ini kita bakal membahas berita mengenai Liga Inggris ya tentunya, yang lagi hangat-hangatnya, banyak banget rumor transfer di tim-tim Liga Inggris ya tentunya, semacam klub seperti MU, terus Arsenal, terus juga siapa lagi ya? Jadi kita bakal mengulas beberapa berita yang menarik ya mengenai Liga Inggris, tentunya mengenai bursa transfer. Oke, langsung aja yang pertama ini. Yang pertama ini, jadi ini aku ambil beritanya dari bola.net ya. Ini biasanya website yang aku baca mengenai berita-berita bola di sini sih. Jadi untuk berita yang pertama ini ya. Jadi Manchester United kepincut bek kiri Jerman. Siapa dia? Aku nggak tahu loh sumpah. Emang dia siapa ya? Oh, David Raum. Baru tahu sumpah. Nah, jadi Raum ini merupakan back dari tim Hoffenheim ya. Jadi Manchester United ini tertarik untuk memboyong back ini ke Old Trafford. Jadi di musim kemarin itu bersama Hoffenheim itu David Raum ini sudah mencatatkan bermain sebanyak 32 laga dengan menciptakan 13 assist. Wow, main juga nih ini pemain. Dan penampilan api ini juga membawanya ke timnas untuk debut bersama timnas Jerman ya. Dan back ini sudah melakukan mengeleksi 9 caps bersama timnas Jerman. Dan MU kabarnya tertarik untuk memboyong pemain ini dikarenakan untuk memperkuat sektor backnya juga, dan selain itu untuk sebagai pengganti ideal dari back mereka, yaitu Luke Shaw sama Alex Telles kan. Karena ya tahu sendiri Luke Shaw itu sebenarnya mainnya bagus, cuman kadang nggak konsisten, apalagi si Alex Telles ini ya kayak kurang banget menurut aku juga di musim kemarin. Dan walaupun demikian sebenarnya pemain ini, David Raum ini sebenarnya lebih tertarik untuk bergabung dengan Borussia Dortmund, karena ya nggak tahu juga ya alasannya kenapa, aku juga nggak tahu. Karena mungkin kalau menurut aku ya Borussia Dortmund itu kebanyakan pemain-pemain muda yang bersama Borussia Dortmund itu bakalan melejit gitu loh karirnya. Dan banyak juga pemain-pemain muda yang bersama Dortmund itu langsung gemilang, seperti Erling Haaland, terus Jude Bellingham, terus Gio Reyna, Moukoko, dan banyak banget sih sebenarnya pemain-pemain muda yang berhasil di Dortmund ya, yang mungkin itu menjadi parameter buat David Raum bergabung bersama Borussia Dortmund. Dan nampaknya untuk pemain ini bakal dibanderol sekitar 30 hingga 40 juta euro. Jadi sekiranya itu masih terlalu mahal sih buat Manchester United, karena MU sendiri nggak terlalu ingin jor-joran dan ingin memanfaatkan bursa transfer ini secara efisien juga. So, good luck lah buat MU, semoga bisa mendatangkan pemain ini ya. Walaupun saya sebagai rival tidak ingin melihat transfer ini terwujud, karena saya adalah fans Arsenal. Kemudian ada berita MU lagi yang lagi panas-panasnya, yaitu Manchester United akhirnya hubungin Christian Eriksen. Wah, ternyata MU bukan diam-diam sih, emang ada rumor sih sebelumnya bahwa MU bakal mencoba untuk memboyong Eriksen ke Old Trafford. Ya, jadi ini berita yang cukup panas juga ya buat Liga Inggris tentunya. Dan jadi Manchester United kabarnya sempat mendekati Christian Eriksen di beberapa waktu terakhir, dan banyak spekulasi juga bahwa Eriksen bakalan join dengan Manchester United karena kedatangan Erik ten Hag ya. Dan walaupun sebenarnya berita itu masih belum benar atau enggak, udah benar atau enggak, jadi kita nggak tahu. Dan nggak tahu ya sebenarnya Eriksen ini berminat untuk bergabung dengan Manchester United, aku juga nggak tahu. Dan kabarnya Eriksen ini pernah bilang bahwa Eriksen ini lebih tertarik untuk bertahan di London daripada untuk pindah ke Manchester gitu. Jadi sehingga dengan adanya pembicaraan tersebut, kemungkinan Eriksen itu nggak bakalan untuk bergabung dengan Manchester United, dan mungkin tetap di Brentford, kalau nggak bakalan pindah ke Tottenham Hotspur, karena kan Tottenham Hotspur kan juga klub dari London kan, dan itu kan mantan klubnya juga yang udah dia bela, yang cukup lama juga dia bela kan.
Dan apalagi Tottenham juga lolos ke Liga Champion dan Manchester United hanya lolos di Liga Eropa bersama Arsenal. Dan jadi mungkin kalau menurut aku sih opsi yang terbaik adalah kembali ke Tottenham sih. Walaupun kondisi karirnya sudah gak terlalu bagus seperti dulu-dulu lagi, tapi ya untuk kedalaman squad sih nggak masalah sih kalau buat aku ya. Jadi kalau menurut aku sih semoga aja si Eriksen justru pindah ke Tottenham aja sih daripada MU. Oke, kita akan next berita. Ini ada 3 opsi starting 11 Arsenal musim 2002-2003. Yakin bakal kompetitif, anjir. Kayak Anda kayak meremehkan Arsenal ya. Arsenal itu nggak bakal ngapa-ngapain. Jadi Arsenal di bursa transfer musim ini ya, jadi kayak aktif banget menurut aku, walaupun masih mendatangkan 2 pemain ya. Dan diduga Arsenal juga sudah merampungkan transfer Fabio Vieira, gelandang serang baru, mungkin untuk menjadi pelapis, kalau enggak menjadi pilihan utama untuk Arteta, pilihan utama di lini tengah ya, tentunya di gelandang serang untuk Arteta. Tapi kalau menurut aku sih Odegaard kemarin nih nggak buruk-buruk amat sih. Sebenarnya nggak bisa dilihat dari angka juga ya, kayak assist, gol gitu nggak bisa dilihat dari situ doang. Sebenarnya kontribusi Odegaard juga ya bagus-bagus juga gitu loh, walaupun dari segi statistik nggak segacor kayak pemain-pemain gelandang serang lainnya ya. Tapi menurut aku sih masih layak kok buat dijadikan pemain utama besok di musim depan. Dan selain itu Arsenal juga bakal mendatangkan Youri Tielemans. Dan kalaupun Youri Tielemans ini bakalan datang ya, mungkin ada satu pemain yang bakal dibuang, yaitu Granit Xhaka yang bakal didepak dari Arsenal dan mungkin bakal pindah ke AS Roma bersama Jose Mourinho. Kabarnya sih seperti itu, tapi nggak tahu juga ya bakalan kayak gimana. Dan untuk transfer yang terakhir ini ada Gabriel Jesus. Ini striker yang diprioritaskan oleh Arsenal ya, walaupun nggak tahu ini kabarnya masih beneran atau enggak bakalan ke Arsenal. Dan banyak juga klub-klub yang tertarik selain Arsenal gitu, soalnya ada klub seperti Tottenham, terus Juventus, Real Madrid juga kabarnya juga tertarik sama pemain ini. Dan kalau disuruh saingan sama klub-klub tersebut, tentunya Arsenal nggak ada peluang dong untuk mendapatkan Gabriel Jesus, karena Arsenal hanya bermain di Liga Eropa, sementara klub-klub pesaing Arsenal itu semuanya bermain di Liga Champions. Jadi ya nggak tahu pilihan Gabriel Jesus seperti apa, kita juga nggak tahu. Walaupun kabarnya lebih tertarik ke Arsenal karena ada Mikel Arteta yang sudah pernah melatihnya di Manchester City kemarin sebagai asisten pelatih dari Josep Guardiola. Tapi ya nggak tahu juga bagaimana Gabriel Jesus memilih, ya terserah. Semoga, aku harapnya sih bakal bergabung ke Arsenal, karena Arsenal butuh banget striker baru yang gacor dan sudah berpengalaman tentunya. Kemudian berita terakhir yaitu dari Tottenham Hotspur nih. Wow, ditawar Tottenham 90 juta euro Lautaro Martinez pilih setia di Inter Milan. Gila, 90 juta euro Pak, ini mahal banget loh, 1,5an mungkin. Jadi kabarnya Lautaro Martinez ini didekatin sama Tottenham ya, karena Tottenham kan ditangani oleh Antonio Conte. Jadi Antonio Conte ini nggak terlalu, ya bisa dibilang sudah akrab lah, sudah tahu gaya permainan dari Lautaro Martinez ya. Padahal nggak tahu juga ya, padahal di Tottenham sendiri sudah ada Harry Kane ya, dan juga mungkin dijadiin pelapisnya ya, mungkin ya bakalan dijadiin pelapis di Tottenham, kalau nggak jadikan duo striker. Tapi kabarnya Lautaro Martinez menolak tawaran tersebut dan memilih untuk tetap bertahan di Inter Milan. Ini pemain loyal banget sih sama Inter Milan, nggak tahu ya kenapa ya, emang luar biasa banget sih. Soalnya banyak rumor bahwa Inter ini sendiri bakal kedatangan Lukaku bakal kembali ke Inter Milan, dan juga Paulo Dybala ini. Nah, kalau mereka bertiga ini gabung, wah udah kayaknya ngeri banget sih Inter Milan ya, bakal juara sih nggak mustahil sih, bakalan bisa ngelibas juara Liga Italia lagi, bahkan bisa memperkuat skuadnya untuk masuk ke Liga Champions ya, bahkan bisa lah kalau perempat final, semifinal, kalau mainnya
kayak musim lalu sih kayaknya bisa sih, apalagi trio Trisulanya ini ketambahan Dybala ya, wah. Ya oke, mungkin cukup itu aja sih berita yang bakal aku bawain ya untuk Liga Inggris. Dan mungkin untuk kedepannya untuk liga-liga lainnya bakal aku bahas di video selanjutnya, karena ini videonya juga durasinya udah panjang banget sih menurut aku. Dan oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan share video ini dan share channel ini agar bisa berkembang lagi dan banyak orang yang mengetahui channel ini walaupun nggak berguna. Oke, terima kasih. See you di next video. Bye bye.